Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam ya di seluruh dunia. Oke, sebelumnya untuk yang nonton YouTube silahkan like, subscribe, and comment serta jangan lupa bunyikan atau klik tombol loncengnya ya, karena subscribe itu gratis ya. Subscribe itu gratis. Di sebelah kanan ya yang warnanya merah itu ada tulisan subscribe, itu klik, itu gratis ya. Kalau untuk langganan itu lonceng ya, ada gambar lonceng, Anda klik di samping tulisan subscribe itu ada lonceng, silahkan Anda tekan, Anda klik itu untuk bisa berlangganan nonton video-video saya. Ketika nanti ada video baru Anda bisa melihat seperti itu ya, karena mungkin ada yang belum tahu ya. Itu untuk yang channel YouTube. Kalau yang Facebook langsung saja Anda ikuti halaman saya Meditasi Tantra ya di Facebook ini ya, seperti itu. Oke, karena ini hari pertama puasa, saya ingin menyampaikan tema tentang puasa ya. Ini belum pernah saya sampaikan karena saya belum pernah membuat YouTube tentang puasa. Oke, Mas Yuskris, selamat pagi. Jadi seperti ini ya, saya mengkaitkan dengan meditasi ya, dengan hubungannya dengan pikiran ya. Ini akarnya sebetulnya bukan masalah puasa dan tidak puasa, tetapi ini masalah pikiran sebetulnya. Karena akar dari semua masalah itu pikiran sebetulnya ya. Maka kita bahas dari akarnya. Jadi pikiran itu selalu mengajak Anda untuk tidak berada pada saat ini. Jadi pikiran itu selalu membuat sesuatu hal yang ideal di luar saat ini atau berada di masa depan seperti itu. Contohnya misalkan Anda saat ini lagi duduk di situ, pikiran Anda nggak bisa tenang. Makanya orang meditasi nggak bisa lama. Kenapa? Karena dia teridentifikasi sama pikirannya. Dia duduk, kemudian pikirannya sudah bergerak untuk mengajaknya melakukan aktivitas lain seperti itu. Karena pikiran tidak bisa diam untuk tetap berada di saat ini ya. Itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, hubungannya dengan puasa bagaimana ya? Hubungannya sangat erat sekali ya. Karena apa? Puasa itu kan lapar ya, otomatis ya. Jadi orang yang berpuasa kemudian puasanya itu dianggap jadi atau puasanya dianggap sukses, bukan berarti orangnya terus nggak lapar, nggak seperti itu ya artinya ya. Kesadaran tentang puasa atau puasa secara hakikat bukan berarti terus orangnya nggak lapar, nggak seperti itu ya. Tetap orangnya mengalami lapar, mengalami kondisi yang sama dengan orang umum. Perbedaannya hanya masalah pola pikir dan kesadarannya seperti itu ya. Itu untuk dasarnya. Nah, penjelasannya adalah jadi terkait dengan pikiran dan puasa itu saling berhubungan ya. Contohnya gini, ketika Anda sesuai yang saya katakan tadi ya, pikiran tidak bisa berada pada saat ini. Terkait dengan puasa, puasa kan lapar ya. Maka kemudian ketika Anda merasa lapar, yang di pikiran Anda itu bukan lapar sebetulnya ya. Tubuh atau lambung Anda merasakan lapar, tetapi pikiran Anda sebetulnya bukan berpikir lapar ya, tetapi berpikirnya beda lagi. Berpikirnya adalah makanan seperti itu ya. Jadi beda ya. Ketika tubuh mengeluarkan reaksi tertentu gara-gara lapar, gara-gara tidak ada makanan, kemudian tubuh bereaksi dengan merasakan lapar, maka pikiran akan langsung memberikan satu respon ya, memberikan satu
memberikan satu arahan bahwa lapar sama dengan makan. Artinya apa? Ketika Anda lapar, yang ada di otak Anda, yang ada di kepala Anda adalah makanan. Nah, ini sebetulnya tidak nyambung ya. Tidak ada hubungannya sebetulnya antara lapar dan makanan. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau Anda bisa memahami secara detail, secara rinci atau secara apa ya? Secara kepekaan Anda, maka antara lapar dan makanan itu dua hal yang berbeda. Tidak nyambung sebetulnya. Ya, tidak nyambung, tapi kemudian pikiran menyambungkan itu, menjadikan satu hal itu menjadi otomatis. Kalau lapar ya makan, kalau kepanasan ya kita mencari tempat yang dingin. Kalau misalkan kita ada orang marah ya kita langsung ngajak berantem. Kalau misalkan ada orang yang komen jahat, kita langsung menghajar, misalkan seperti itu. Jadi pikiran itu selalu merespon satu kejadian atau satu kenyataan tertentu dengan respon yang otomatis. Ya, responnya itu otomatis ya. Terjadi seketika seperti itu. Kalau Anda misalkan lagi galau, nah, pikiran mencoba untuk mencari sesuatu hal di luar galau atau mencari jawaban dari galau tersebut atau melawan ya istilahnya ya, melawan dari kondisi saat ini. Kondisi saat ini kan galau. Maka galau itu tidak disukai oleh pikiran. Galau itu harus diganti seperti itu. Diganti dengan suasana yang nyaman, suasana yang enak seperti itu. Konsep dasar, konsep global dari pikiran ya. Nah, ketika Anda berpuasa itu juga ketika Anda masih menggunakan ketidaksadaran atau konsep umum seperti itu, maka yang terjadi adalah sebetulnya Anda nggak puasa gitu loh. Anda hanya menahan lapar, tetapi pikiran Anda penuh dengan makanan. Nah, respon pikiran otomatis Anda itu akan penuh dengan makanan. Nah, karena apa? Karena merasa bahwa makanan itu ditekan. Jadi puasa menjadi sebuah penekanan akhirnya ya. Puasa menjadi sebuah hambatan untuk makan. Puasa menjadi sebuah larangan untuk makan, sehingga apapun sesuatu yang ditekan, maka di situ akan semakin kuat ya, semakin kuat powernya seperti itu. Contohnya apa? Maka Anda biasanya makan, kemudian Anda nggak makan, Anda menahan. Nah, makanya konsep menahan itu kalau saya sendiri saya tidak terlalu cocok sebetulnya. Bukan menahan sebetulnya ya. Kalau Anda punya pola pikir bahwa puasa itu menahan atau berperang melawan makanan atau apa ya, menahan, maka di situ yang terjadi adalah perlawanan. Apapun yang emosi yang Anda tahan, apapun yang Anda tekan dari diri Anda, dia akan menjadi semakin kuat. Contohnya apa? Selain makanan ya, misalkan apapun ya, contohnya banyak sekali ya. Anda menekan apa? Misalkan Anda menekan emosi Anda gitu. Anda itu orangnya emosi, tapi Anda selalu menekan terus. Maka emosi yang Anda tekan tadi bukannya mati ya, tetapi dia tambah besar ya. Sewaktu-waktu ketika Anda lengah itu akan menjadi bom waktu atau menjadi raksasa yang akan menghancurkan Anda sendiri seperti itu. Makanya hati-hati dengan orang yang pendiam, orang yang alim, orang yang sepertinya sabar. Nah, Anda tidak tahu bahwa dia bukan benar-benar sabar ya, bukan benar-benar alim, tapi dia sedang menekan sesuatu yang ingin keluar darinya secara alami. Dia tekan terus. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin biar dianggap orang itu seksi ya, atau orang itu baik, orang itu beradab dan sebagainya. Kemudian di belakang itu maka akan terjadi bom waktu, karena emosi sejatinya nggak bisa ditekan seperti itu ya. Emosi itu harus dilepaskan ya, tidak bisa ditekan. Kalau Anda tekan, dia akan menjadi semakin kuat dan semakin besar seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda tidak terjebak kepada reaksi pikiran yang merespon otomatis terhadap puasa Anda? Anda lapar, supaya Anda tidak berpikir tentang makanan,
Anda benar-benar puasa secara pikiran, secara hati, dan secara fisik ya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda selalu terpusat di saat ini ya. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi kita terbiasa tidak terpusat di saat ini ya. Kita selalu terbawa pikiran. Maka solusinya adalah ketika Anda berpuasa, pikiran Anda, perasaan Anda terpusat untuk memahami rasa lapar. Itu salah satunya ya. Jadi banyak metode ya sebetulnya. Jadi ketika Anda lapar, Anda mengamati rasa lapar Anda dan Anda terpusat di situ, hanya berada pada saat ini, maka tidak ada makanan di sana. Anda tidak akan mencari makanan, tidak butuh makanan, tidak menginginkan makanan. Anda tetap berada di saat ini untuk memahami apa itu rasa lapar. Bukan dalam arti memahami kemudian Anda dengan pikiran ya, lapar itu apa sih? Enggak seperti itu ya, bukan konsep ya. Tetapi Anda peka terhadap rasa lapar dan Anda kemudian bisa menikmati rasa lapar tersebut dan Anda bisa menerima itu ya, menerima rasa lapar, memahami rasa lapar. Kemudian yang terjadi adalah rasa lapar itu ada keindahannya tersendiri sebetulnya ya. Jadi tidak kemudian indahnya lapar itu kemudian dapat makanan, itu tidak seperti itu ya. Jadi ada yang berpikiran bahwa indahnya lapar itu ketika dapat makanan, itu juga benar ya, tetapi yang saya sampaikan ini berbeda ya. Lapar itu juga keindahan gitu loh maksud saya. Jadi lapar itu indah sebetulnya, cuman karena itu tidak pernah Anda peka untuk mengenalinya atau tidak pernah Anda untuk memahaminya, karena Anda cenderung otomatis ketika lapar makan. Nah seperti itu ya, pikiran Anda langsung ke makanan, maka sesuatu yang saat ini itu akan terlewati. Momen saat ini itu terlewati ya. Jadi momen lapar, memahami lapar, mendalami lapar itu akan, dan nikmatnya lapar itu Anda nggak akan tahu nikmatnya lapar itu seperti apa, karena Anda sudah berpikir tentang makanan. Pikiran Anda penuh dengan makanan sehingga Anda tidak bisa memahami kondisi saat ini seperti itu. Nah, ketika Anda bisa memahami itu dan Anda mempraktekkannya, maka lapar itu sesuatu hal yang indah ya, sesuatu hal yang punya keindahan dan punya kenikmatan tersendiri di baliknya sebetulnya. Karena Anda menerima itu ya. Jadi sebetulnya yang merusak atau yang bikin kita konflik di dalam diri kita itu bukan kondisi saat ini, itu bukan sebetulnya ya. Tetapi lebih kepada penolakan pikiran terhadap kondisi saat ini. Itu yang bikin tegang di dalam sebetulnya. Makanya ada yang puasanya menjadi berat, menjadi susah, menjadi seperti menahan, seperti berperang ya. Karena itu diwajibkan kemudian harus dikuat-kuatkan. Nah, seperti itu. Ada yang mengalami kondisi seperti itu karena itu seperti kemudian seperti berjuang ya. Nah, kesalahannya di situ sebetulnya. Jadi kesalahannya itu bukan masalah lapar ya, tetapi masalah penolakan terhadap rasa lapar. Itu yang jadi masalah, dan itu tidak hanya dalam hal puasa ya, banyak sekali hal kita mengalami seperti itu ya. Ketika kita dingin kita pengen panas, ketika dingin penolakan terhadap panas, penolakan terhadap dingin. Ketika kita sedang menunggu antrian, menunggu sesuatu atau dalam kondisi macet ya kan, maka kita tidak memahami apa itu menunggu. Kita tidak memahami bahwa dibalik menunggu, dibalik sesuatu hal yang menunggu itu ada kenikmatan tersendiri. Nah, ketika Anda bisa terpusat di situ, menunggu itu yang menjadi sesuatu hal yang indah gitu loh. Ya seperti itu ya. Ketika Anda menunggu, kenapa bisa capek? Kenapa bisa seperti tersiksa? Karena pikiran menolak kondisi menunggu. Dia ingin cepat. Ketika Anda menunggu, ketika Anda terlambat, pikiran pengen cepat, pengen sampai, kepengen langsung ya, seperti itu ya. Jadi bukan menunggunya yang membuat Anda galau, tapi penolakan pikiran terhadap emosi atau rasa
menunggu tersebut, sehingga terjadilah bentrok antara rasa menunggu dan pikiran yang menolak. Nah, seperti itu ya. Ini terjadi di banyak hal ya, tidak hanya dalam hal puasa, lapar, semuanya ya. Semuanya ya, termasuk karena pikiran itu selalu terobsesi di masa depan ya. Dia tidak mau saat ini. Dia pengennya itu masa depan terus ya. Anda di saat ini, dia itu inginnya ke sana gitu. Anda sudah di sana, pengennya ke sana lagi, seperti itu terus ya. Maka yang terjadi adalah Anda harus mengamati diri Anda saat ini dan total berada di saat ini, dan kemudian Anda akan mendapatkan kenikmatan di saat ini ya. Kenikmatan saat ini itu apa gitu. Kalau Anda memahaminya, maka Anda tidak membutuhkan action atau tidak membutuhkan gerakan atau tidak membutuhkan solusi terhadap saat ini gitu. Karena saat ini itu sudah indah, saat ini sudah sempurna, saat ini sudah luar biasa, sudah penuh seperti itu ya. Nah, ketika Anda bisa penuh, bisa sempurna, selalu sempurna dan selalu menikmati momen saat ini, maka masa depan Anda pun akan bahagia seperti itu ya. Ketika saat ini Anda bahagia, ke depan pun Anda akan bahagia, karena konsepnya sama sebetulnya. Seperti misalkan ada orang yang ahli sedekah misalkan. Ketika dia zaman miskinnya ahli sedekah, maka dia zaman nanti kaya juga dia ahli sedekah, itu lebih banyak lagi. Nah, ada beberapa orang yang ketika melihat orang sedekah itu gini, kalau saya kaya nanti saya sedekah, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sekarang dia nggak sedekah gitu. Ketika dia miskin, ketika dia nggak punya, dia tidak berlatih atau tidak melakukan hal itu gitu. Sehingga ketika dia kaya, dia pun akan berat untuk melakukannya seperti itu. Maka konsep sedekah ini juga sama ya. Ketika saat ini Anda rajin sedekah sesuai dengan kemampuan Anda ya, tidak menunggu kaya, maka ketika Anda kaya, Anda pun rajin sedekah. Nah, seperti itu ya. Jadi salah ketika orang sedekah nunggu kaya, itu keliru. Kalau sudah kaya nggak mungkin sedekah kan, seperti itu kan. Karena sejak awal tidak pernah melakukan itu, sehingga kemudian akan berat untuk melakukan selamanya seperti itu. Ringan untuk menjalankan sedekah itu ya saat ini gitu. Ketika saat ini Anda ringan melakukannya, ketika Anda kaya pun akan ringan untuk melakukannya. Karena itu sama ya. Nah, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.